Dari semua film teaser-teaser yang belakangan ngeramein bioskop, so far film ini yang gue paling enjoy. Film yang gue maksud adalah apalagi kalau bukan yang lagi rame penontonnya di mana-mana, yaitu Jangan Buang Ibu, yang adaptasi novel berjudul mirip ya, bukan berjudul sama, mirip ini, yaitu Jangan Buang Ibu Nak, bikinannya Wahyu Dera Priangga, yang udah tayang di bioskop dari hari Kamis kemarin, dan so far kayak tadi gue bilang ya, rame banget penontonnya. Dan karena ini film teaser-teaser, jadi ya gue menilainya based on keberhasilan dia dalam mencapai tujuannya ya, which is sederhana aja, bikin sebanyak mungkin penonton, terutama casual audience di luar sana itu nangis. Gak usah pakai takaran yang aneh-aneh yang di luar konteks ya. Ini film teaser-teaser, dinilai berdasarkan apa yang dia tuju, berhasil atau enggak. Dan buat gue Jangan Buang Ibu lumayan berhasil untuk mencapai tujuan itu ya. Dan satu pembeda terbesar film ini ya buat gue dibandingin drama nangis-nangis soal ibu yang belakangan tuh kayak lagi ngetren ya di bioskop Indonesia, itu adalah gaya penceritaannya. Jadi dia tuh pakai bentuk narasi yang non-linear. Kayak gimana detailnya nanti gue bahas. Tapi pertama kita kenalan dulu nih sama si ibu yang ada di judulnya ya. Di sini karakter ibu namanya adalah Ristiana, yang diperanin sama Nirina Zubir, yang dia itu setelah memasuki usia tua tinggal di panti jompo karena anak-anaknya nggak ngerasa mampu buat ngajak si ibu untuk tinggal bareng sama mereka. Tapi jangan salah dulu nih, definisi buang yang ada di judulnya itu bukan naruh si ibu di panti jompo ya. Filmnya nggak nyalahin itu, dan kayaknya zaman sekarang orang udah nggak terjebak dalam stigma bahwa kalau dimasukin panti jompo itu artinya orang tua dibuang. Nggak sesimpel itu. Masyarakat udah bisa menilai fenomena itu dengan kacamata yang lebih kompleks. Dan di konteks film ini nanti seiring waktu kita juga akan dibikin ngerti kok kalau tiga anaknya si Ristiana, si ibu itu emang belum mampu ngajak ibu mereka untuk tinggal di rumah masing-masing. Bukan karena mereka nggak mau, tapi emang situasinya itu nggak memungkinkan. Nah, yang dimaksud membuang di sini adalah karena mereka bertiga setelah naruh ibunya di panti jompo itu kayak susah banget untuk ngeluangin waktu buat sekedar ngebesuk. Masukin ke panti jomponya nggak disalahin. Yang agak disentil di sini adalah di saat lu masukin ke panti jompo tapi udah nggak lu peduliin lagi. Jarang lu besuk, jarang lu tanyain kabarnya. Jadi tiga anaknya si ibu di sini tuh, yang pertama adalah Tama yang diperanin Reva Ladi. Dia ini anak sulung yang sibuk terus kerja mulu, pagi, siang, sore semuanya kerja. Terus anak kedua namanya tuh Dewi, diperanin Amanda Manopo. Dia juga sibuk, tapi bedanya dia sibuk jadi ibu rumah tangga, ngurusin anaknya yang super duper aktif. Sedangkan si anak ketiga, si bungsu yang namanya itu Tria, yang diperanin Saputra Kori, baru aja nikah, istrinya hamil, dan secara finansial dia belum settle, masih belum dapat kerjaan yang fix. Makanya mereka bertiga tuh jarang lah mengunjungi si ibu. Satu-satunya yang rutin ngunjungin karakter ibu si Ristiana itu adalah cucunya yang namanya Marsha, diperanin Basmalah Gralin ya. Dia ini anaknya si Tama, cucu paling tua. Nah, di kunjungan itulah si ibu, si nenek atau dalam konteks ini ya, itu mulai sering cerita-cerita tentang masa lalu keluarganya. Jadi gue sih ngebacanya ya, ibu di sini itu berperan jadi istilahnya perekam dan pewarta kenangan. Asik. Dia itu ngerekam kenangan-kenangan yang dulu terjadi, terus kemudian mewartakan itu, nge-share kenangan itu ke cucunya. Soalnya di antara semua anggota keluarganya ya, emang si ibu ini yang nge-keep semua kenangan mereka dengan penuh kasih sayang. Ya karena dia ibu, dia yang kasih sayangnya paling besar. Dan di sini sebagai ibu Nirina mainnya mantap. Oke lah, riasannya emang belum terlalu perfect ya. Tapi buat gue pemakaian prostetik di mukanya Nirina tuh di sini lebih niat sih. Better lah dibandingin kalau di banyak film yang nge-make up tua, aktor-aktornya tuh cuman dicoret-coret ala kadarnya, ala-ala pegelaran teater anak SMA atau bahkan SMP ya. SMA udah lebih bagus tuh. Kalau zaman sekarang tuh udah bisa bikin guratan-guratan, kerutan-kerutan. Gue jujur masih sering lihat make up tua di film nih, film komersil ya, yang lebih jelek daripada teater SMA. Di sini at least pemakaian prostetiknya itu adalah effort yang bisa gue apresiasi lah. Dan make up yang belum 100% perfect itu ya bisa ditutupin sama performance-nya si Nirina, yang dari gerak-geriknya, tutur katanya itu kelihatan lumayan meyakinkan sebagai seorang nenek umur 70 tahun. Tapi buat gue the best partnya adalah di sini Nirina bisa ngasih gradasi di performance ya. Gradasi yang gue maksud adalah kan kita ngelihat karakter ibu tuh dari zaman dia muda sampai dia tua. Mungkin mudanya tuh around 30 something lah, 30-an akhir, 40-an awal. Nah, kita ngelihat perkembangan dia tuh dari 30, 40, terus kemudian udah agak tua 50-an sampai akhirnya 70-an. Dan di semua fase itu Nirina bisa ngebedain acting dia, terutama di soal gestur. Pada saat 30-an masih yang lumayan lincah, 40-an juga. Pas mulai masuk 50-an tuh
udah agak beruban, gerakannya mulai lebih melambat, and then masuk usia 70 udah yang ringkih nenek-nenek. Itu semua bisa dibedain. Buat gue itu pencapaiannya Nirina yang paling spesial di sini. Nah, sekarang kita bahas soal narasinya nih yang non linear. Jadi dari cerita si ibu itu alurnya kan mulai gerak maju mundur tuh dari zaman sekarang present day, kemudian pada saat si ibu cerita kita dibawa flashback ke zaman dulu, dan flashbacknya nggak yang urutan ya, nggak yang tahun 97, 98, 99, nggak. Bisa mulainya 99 dulu, balik ke zaman sekarang, mundur ke 97, balik ke zaman sekarang, lompat ke 2002, dan di tiap flashback itu kita dikasih lihat detail kehidupan Nirina sekeluarga. Ini yang bikin Jangan Buang Ibu lebih menarik daripada most of film Indonesia tearjerker yang belakangan lagi rame ya, karena nggak linear tuh ceritanya. Jadi ada keping-keping memori yang bisa penonton itu susun pelan-pelan. Simpelnya kayak puzzle lah. Kayak puzzle yang kalau udah kita susun semua, kita kan dapat gambaran besar. Nah, di sini kalau puzzle-nya udah kesusun, kita dapat gambaran besar tentang dinamika keluarganya si ibu, si Ristiana. Walaupun sebenarnya kalau alur film ini tuh dipadetin lagi, terutama di 30 menit terakhir, buat gua hasilnya tuh pasti lebih maksimal sih. 30 menitnya tuh kayak banyak mencakup hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Itu aja yang gue sayangkan. Soalnya di sekitar 1,5 jam pertama gue suka tuh, karena wah, tidak dipanjang-panjangkan ya. Biasanya kalau tearjerker Indo kan gitu ya, ada yang nangis tuh bisa 5 menit disorot nangisnya. Di 1,5 jam pertama tuh cepet tuh. Kalau ada yang nangis ya udah ditangkap seperlunya and then move ke adegan berikutnya. Jadinya lebih enak. Tapi kemudian di 30 menit terakhir tuh mulai agak-agak goyah lah narasinya. Cuman masih fine. Dan narasi non linear tadi susunannya buat gue lumayan rapi sih. At least untuk ukuran film tearjerker ya, lumayan rapi. Soalnya tiap flashback itu punya peran, yaitu ngeksplorasi sesuatu yang lagi dibahas di masa sekarang. Nggak yang kemudian lompat random flashback, nggak ada transisinya, nggak ada maksudnya. Misal nih di masa sekarang lagi ngebahas gimana sih enaknya donat bikinan si ibu. Nah, habis itu flashback mundur untuk ngeliatin seberapa penting sih peran donat di kehidupan keluarga mereka. Jadi flashbacknya itu selalu masuk untuk memperkaya sebuah fakta yang lagi disampaikan di zaman sekarang. Nah, di antara semua hal yang ditampilin di flashback itu, yang buat gue paling mengaduk-aduk perasaan, yang paling bikin emosi sih lebih tepatnya, itu adalah subplot soal si bapak yang diperankan oleh siapa lagi kalau bukan Dwi Sasono. Lagi banyak meranin karakter bapak Mokono kayaknya Dwi Sasono nih ya. Jadi si bapak itu udah berkali-kali selingkuh, jarang pulang, terus begitu pulang kerjaannya marah-marah, mukulin si Tama, nyebelin banget. Part ini gue yakin relatable buat banyak penonton, termasuk sejujurnya gue ya. Gimana sosok bapak yang jarang pulang, tapi sekalinya pulang itu kerjaannya marah-marah, even main fisik, itu bisa ngasih trauma loh. Trauma dan bahkan dendam mungkin ya, yang itu dirasain seumur hidup sama si anak, terutama anak cowok. Bapak tuh kadang gitu kan, pengen bikin anak cowoknya tuh lebih tough, kerasin. Yang ada bukan tough, yang ada lu seumur hidup dibenci sama anak cowok lu. Minimal kalau misalkan gak dibenci, awkward lah. Ngobrol terus ngomong, wah cuaca cerah ya pak, tinggal di mana anda? Tapi balik ke pertanyaan paling mendasar soal film tearjerker, apakah Jangan Buang Ibu bikin gua terharu? Oh yes. Apalagi di klimaksnya yang diiringin lagu Bunda. Wah itu ampuh. Dan part itu juga jadi pengingat buat penonton, buat kita semua, soal apa aja sih yang ibu itu pernah lakuin buat kita di sepanjang hidup dia. Adegan itu kayak pengen nampar penonton, ngingetin kita, ibu tuh udah ngelakuin banyak hal, dan kebersamaan kita sama ibu itu gak akan berlangsung selamanya. Jadi jangan sampai kita take it for granted, jangan sampai lu menyia-nyiakan kebersamaan itu, jangan sampai lu terlambat mengutarakan perasaan lu. Oke, buat Jangan Buang Ibu, skornya gue kasih ya 7 dari 10. Well, ini sekali lagi ya, gue menilainya dalam ukuran film tearjerker. Dan buat ukuran film tearjerker Indonesia, film nangis-nangis yang belakangan tuh lagi rame, Jangan Buang Ibu ini hitungannya termasuk oke. Melodrama yang berhasil mencapai tujuannya lah, untuk bikin penonton terharu, tapi dengan gaya bercerita yang lebih menarik. At least itu. Kalau lu mau ngangkat tema yang lama, ya lu sedikit modifikasi eksekusinya lah, biar gak ngebosenin. Minimal Jangan Buang Ibu mau ngelakuin itu. Jadi langsung saja tonton di bioskop, sudah tayang dan rame sekali lagi ya. Silakan digas, dan buat yang nonton, bagiin pendapat kalian, komentar kalian, review kalian di bawah silakan tentang Jangan Buang Ibu. Atau kalau misalkan lu pengen nge-share cerita menyentuh yang lu alami dengan ibu, bisa juga lu tulisin di bawah. Kita nangis bareng-bareng. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.